Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 97 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Di sini ada hukum tajwid namanya gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya gunnah atau dengung. Jadi bunyi N-nya tahan sampai ada getaran masuk hidung, kurang lebih 2 harokat. Innalladzi. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid sebetulnya lam ini ada 2, lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya adalah lam yang fathah. Alif lamnya tidak dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Innalladzi. Dhi ada hukum mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun yang sebelumnya baris kasrah, maka huruf dzal kita panjangkan 2 harokat. Innalladzina tawaffa. Fa hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf fa. Cara bacanya dipanjangkan fa-nya 2 harokat. Tawaffahumul. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau dinamakan dengan izhar qamari. Tawaffahumul malaikatu. La dinamakan dengan mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam, kemudian hamzahnya yang i. Ini satu kata yaitu pada kata al-malaikatu. Maka lam dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. Tawaffahumul malaikatu wa mad tabi'i zahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf wa kita panjangkan 2 harokat. Walimi. Mi. Kemudian ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata, di mana mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului kasrah terdapat pada kata zalimi, hamzahnya yang a terdapat pada kata anfusihim, maka mimnya dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. Zalimi Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsato, ikhfa awsato. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf fa, maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf fa disertai dengung. Nah ini dengung dan samarnya sama ya, jadi suara yang masuk hidung sama aliran suara dari mulut seimbang karena fa makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Anfusihim. Kemudian berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu hurufnya qaf, maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Anfusihim mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf qaf kita panjangkan 2 harokat. Qalu. Lu mad tabi'i zahiri
Karena waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Qalu fi madhabi dhahiri. Karena ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf fa panjang 2 harokat. Fi ma kuntum. Kemudian di sini ada hukum ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai bunyi dengung. Jadi ujung lidahnya sudah mau menyentuh pangkal gigi seri atas makhraj dari huruf ta. Tapi belum nyentuh ya, baru mau. Jadi masih ada jarak antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ya. Nah, ini aliran suara dari mulut masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan suara yang masuk hidung. Jadi dengungnya masih sedikit. Kuntum. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Qa matobi'i dhahiri, karena ada alif yang sebelumnya baris fathah, maka huruf qaf panjang 2 harokat. Qalu lu matobi'i dhahiri, karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka lam juga panjang 2 harokat sama seperti qaf. Qalu kun. Lalu berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah. Karena nun bertasydid, maka cara bacanya dengung, jadi bunyi n tahan. Kunna. Na matobi'i dhahiri, karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Kunna mus. Sinnya desis ya, karena ada sofir, sifat dari sin. Huruf dhad punya sifat istitolah, jadi makhrajnya memanjang ya. Mustad'afi fi matobi'i dhahiri, karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf fa panjang 2 harokat. Mustad'afina fil. Fi jika berhenti hukumnya matobi'i dhahiri, karena huruf ini adalah ya sukun. Ya sukun didahului kasrah panjang 2 harokat. Fi. Namun panjangnya hanya kalau berhenti. Kalau wasal gugur pemanjangnya, jadi pendek. Fil. Namanya adalah takhallus bil hadfi ya. Sebabnya karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun dan sukun gak bisa dibaca, sehingga sukun pertama dilepaskan secara bacaannya, secara bunyinya ya. Oleh karena itu dinamakan dengan takhallus bil hadfi. Fil. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam dibaca jelas. Fil ard. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim, karena huruf sebelumnya fathah, maka ra tebal. Fil ard. Dan dhad harus tetap terbaca tapi jangan memantul ya. Fil ard. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.